Halo anak-anak hebat, bertemu kembali dengan Bapak di media belajar online. Anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian selalu ada dalam keadaan sehat. Karena dengan tubuh yang sehat, kalian bisa terus bersemangat untuk belajar, bisa terus bersemangat untuk menuntut ilmu. Demikian juga dengan keluarga kalian, ayah bunda kalian, adik dan kakak kalian. Semoga mereka semua diberikan kesehatan sehingga mereka dapat menemani kalian dalam proses belajar. Anak-anak hebat, kalian tidak pernah lupakan dengan 3M, protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama, selalu mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Yang kedua, selalu memakai masker. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak. Anak-anak hebat, pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 2, subtema 3, pembelajaran 6. Tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar dan kalian dapat menerimanya dengan baik. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Mulai. Selesai. Baiklah anak-anak hebat, kita akan masuk ke dalam pembelajaran. Kompetensi dasar yang ada dalam pembelajaran kali ini terdiri atas 2 mata pelajaran, yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia. Kalian bisa membacanya langsung pada teks yang ada. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah mengamati gambar dan berdiskusi, kalian diharapkan mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks visual dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati gambar dan berdiskusi, kalian diharapkan mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks visual dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca teks, kalian diharapkan mampu menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, setelah membaca teks dan berdiskusi, kalian diharapkan mampu mengkomunikasikan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Anak-anak hebat, tahukah kalian bahwa ternyata kentang juga dapat menghasilkan listrik? Mau tahu caranya? Mari kita pelajari bersama-sama. Anak-anak hebat, kalian mungkin masih ingat dengan percobaan yang kalian lakukan dalam pembelajaran sebelumnya, di mana kalian melakukan percobaan untuk menghasilkan energi alternatif dari beragam buah-buahan. Apakah kalian masih ingat langkah-langkah dalam melakukan percobaan tersebut? Tahukah kalian bahwa energi listrik juga dapat dihasilkan dari kentang? Berikut cara kerjanya. Kalian bisa membacanya pada teks yang ada. Bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, beberapa buah kentang. Masing-masing dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Yang kedua, kabel atau kawat sebagai pengantar arus listrik. Kalian dapat menggunakan kabel atau kawat dari percobaan sebelumnya. Yang ketiga, 1 buah bola lampu senter. Yang keempat, penjepit buaya. Yang kelima, seng dan logam atau koin kuning dan putih sebagai kutub positif dan negatif. Cara membuatnya, yang pertama, tancapkan seng dan logam pada kentang yang sudah dipotong. Yang kedua, hubungkan seng dan logam menggunakan rangkaian kabel atau kawat yang telah dipasang pada penjepit buaya dan hubungkan pada bola lampu. Gambarkan langkah-langkah dalam melakukan percobaan sumber energi alternatif yang telah kalian buat pada tempat yang telah disediakan.
lakukanlah percobaan bersama orang tua kalian di rumah sesuai dengan langkah-langkah dan gambar yang telah kalian buat. Anak-anak, kita mempunyai kewajiban untuk menghemat energi yang jumlahnya sangat terbatas, karena energi tersebut suatu saat akan habis. Selain menghemat, kita juga mempunyai kewajiban untuk terus-menerus mencari cara untuk menciptakan energi alternatif agar kebutuhan akan energi tetap dapat terpenuhi. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satu cara adalah dengan memanfaatkan energi alternatif yang bersifat ramah lingkungan. Misalnya menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas, seperti mobil listrik atau mobil tenaga surya, seperti yang terlihat pada contoh gambar yang ada. Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Misalnya, energi yang berasal dari air, angin, panas matahari, dan sumber daya alam lain yang dapat diperbaharui. Dalam pembangunan, kita juga wajib memperhatikan aspek ramah lingkungan. Misalnya, membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak kita. Misalnya memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam, baik untuk mandi, untuk minum, untuk pengairan, maupun untuk pembangkit tenaga listrik. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga kita. Sebelum memperoleh hak kita terhadap lingkungan, mari kita laksanakan kewajiban terlebih dahulu. Anak-anak, berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan? Yang kedua, tulislah 3 contoh sikap ramah lingkungan. Jelaskan. Yang ketiga, mengapa penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab kita? Jelaskan. Yang keempat, berikan 3 contoh kebiasaan yang dapat kalian lakukan di rumah untuk menghemat energi. Yang kelima, mengapa kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak terhadap lingkungan. Anak-anak hebat, kita sampai di penghujung pembelajaran kali ini. Semoga kalian dapat menerimanya dengan baik dan dapat memahaminya dengan baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Selesai? Baiklah anak-anak hebat. Sampai di sini pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa kembali dengan Bapak di pembelajaran berikutnya.